Di mana ada ditulis, "Akulah Tuhan, sembahlah aku, hormatilah aku." Ini pertanyaan yang sering disampaikan kepada orang Kristen yang mencoba mempertanyakan kealahan Kristus. Oke, dan seringkali orang Kristen kesulitan menemukan jawabannya. Lalu berusaha mencoba mencari dalam kitab suci, dan ketemu juga ada satu ayat, Yohanes 13 ayat 13. Dikatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ternyata jawaban ini tidak memadai. Tidak memadai, karena orang berkata, "Oh, itu Tuhan yang di sana yang dimaksud itu Tuhan, bukan Tuhan huruf besar." Dan tidak dikatakan juga, "Kamu sembah saya." Tidak ada Yesus katakan itu. Lalu mulai kesulitan orang Kristen menemukan jawaban. Lalu kalau ditanya, jawabannya apa? Karena gereja mengajarkan Kristus adalah Tuhan. Basta così, cukup. Gereja mengajarkan bahwa Kristus adalah Tuhan. Lalu, di mana pengajaran itu? Ditemukan di dalam gereja. Pengajaran gereja tidak hanya dalam kitab suci, tapi juga dalam tradisi yang lain yang diteruskan, yang awalnya lisan kemudian dituliskan. Oke, yang menjadi persoalan adalah di dalam tubuh kekristenan sendiri. Ada yang berkata bahwa ajaran iman itu harus apa yang ditemukan dalam kitab suci. Di luar itu tidak benar. Nah, kalau begitu, di mana dikatakan ke gereja hari Minggu? Di mana dikatakan rayakanlah hari Natal dan hari Paskah? Dan akan muncul nanti persoalan-persoalan lain bila hanya menjadikan kitab suci letterlich sebagai dasar iman. Nah, persoalan internal kita itu, kita tidak sepakat bahwa sumber ajaran iman adalah tradisi suci. Entah itu tertulis dalam kitab suci, entah itu tidak tertulis yang dirawat dalam gereja dan diteruskan oleh para imam, para uskup di dalam gereja. Maka kalau mau secara sederhana mau menjawab pertanyaan, siapa yang menyuruhmu menyembah Tuhan? Menyembah Kristus sebagai Tuhan. Gereja kami mengajarkan itu. Cukup. Di mana tertulis? Tertulis di dalam gereja. Persoalannya begini. Kita, orang Kristen, digiring untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan konsep orang lain. Bahwa konsep orang lain semua harus tertemukan secara letterlich dalam kitab suci. Padahal konsep ini yang harus disandingkan dulu, kan begitu. Banyak ketentuan di dalam gereja yang tidak secara nyata tertulis dalam kitab suci, tetapi tersirat, tidak tersurat tetapi tersirat, tetapi diakui sebagai bagian dari ajaran iman. Kan begitu. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa dengan terburu-buru memenuhi keinginannya untuk memberikan jawaban yang langsung sepadan dengan pertanyaan itu. Bisa kita tanya kembali, apa rupanya menjadi dasar yang harus kita pakai untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan? Harus sepakat juga. Maka kalau sampai pada seperti yang kita yakini, gereja lah. Siapa gereja ini? Inilah kumpulan orang-orang yang secara turun-temurun meneruskan ajaran siapa Yesus itu dalam hidup. Bahwa para rasul rela mati menjadi martir karena Kristus. Ada apa dengan Kristus? Bahwa para rasul pergi mewarta ke banyak tempat dan membagikan siapa Kristus itu kepada orang-orang. Ada apa dengan Yesus ini? Nah, orang mulai bertanya dan mengumpulkan tulisan dan ditemukan Yesus itu adalah Tuhan. Saya pikir pertanyaan semacam ini akan terus berulang. Membuat video semacam ini bukan sebuah jaminan bahwa perkara semacam ini selesai. Ini sudah berlangsung dalam waktu. Dan keraguan akan kealahan Kristus itu bukan perkara baru. Tetapi yang menjadi perjuangan dan usaha kita adalah bagaimana ketika kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu memberi dampak pada
cara pandang kita terhadap ajaran dan kehadirannya. Saya pikir itu yang terutama. Mereka ini menyembah aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dariku. Saya pikir itu peringatan dari Yesus yang sudah memberikan visi panjang tentang bagaimana ciri-ciri para pengikutnya. Ada juga yang terlalu asik membela secara teoritis, tetapi tidak mendalami makna kealahan Kristus itu dalam perjalanan waktu. Dan ini perjuangan yang jauh lebih berat. Tidak susah untuk membuat pernyataan-pernyataan lisan, oh dia itu Tuhan. Saya pikir dengan gampang kita bisa sebut. Tetapi konsekuensinya justru lebih sulit. Kalau begitu, kalau kau memang ingin mengikuti aku, jual milikmu, ikuti aku. Saya pikir mengikuti aku ini merupakan satu rumusan mau mengatakan keseluruhan hidup untuk ada bersama Yesus. Dan ini bagian yang paling sulit. Karena itu bila masih ada juga beda pendapat soal ini, bisa dimengerti. Tetapi yang terutama bagi orang yang sudah memilih untuk percaya, mencari makna lagi di balik kepercayaan itu. Bahwa Yesus itu sebagai Tuhan yang tetap hidup dan pantas untuk diikuti. Pace bene.